baik sebagai sarana hiburan, pertunjukan, dan upacara adat. Nah, sekarang kita lihat dulu tari sebagai sarana upacara adat. Tari sebagai sarana upacara adat atau keagamaan biasanya bersifat sakral dan mengandung makna spiritual. Contohnya, ada tari Sangyang dari Bali, yaitu upacara tolak bala dan pembersihan desa. Yang kedua ada tari Sebelang, yaitu dari Banyuwangi, bagian dari ritual bersih desa. Nah, jadi biasa tari Sebelang ini saat ada pembersihan desa di daerah Banyuwangi, jadi mereka akan menampilkan tari Sebelang ini. Yang ketiga ada tari Hudok dari Kalimantan Timur, yaitu ungkapan syukur atas hasil panen, ya. Yang kedua kita masuk pada tari sebagai sarana hiburan. Nah, tari sebagai sarana hiburan ini untuk menghibur masyarakat dan ditampilkan dalam acara-acara non-ritual, gerakannya energik dan ceria. Contohnya tari Jaipong dari Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu biasanya tari Jaipong dilakukan pada misal di hari-hari tertentu akan diumumkan bahwa di sini ada pertunjukan sebagai hiburan. Jadi masyarakat akan pergi untuk menonton tari Jaipong tersebut. Yang kedua ada tari Lenggang Nyai, yaitu dari Jakarta, menggambarkan keanggunan perempuan Betawi. Yang ketiga ada tari Gantar, yaitu dari Kalimantan Timur, menggambarkan simbol keceriaan masyarakat dayak. Nah, yang ketiga ada tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai sarana pertunjukan menonjolkan keindahan gerak dan teknik tari di atas panggung. Biasanya disusun oleh koreografi yang matang. Jadi sebelum menampilkan tari untuk pertunjukan itu, kita biasanya akan melatih para penari dulu hingga mereka lancar baru diadakan pertunjukan. Misalnya nih, kayak kita ada perpisahan di sekolah. Kalian dulu perpisahan di sekolah. Dulu waktu kalian perpisahan tuh ada pertunjukan tari apa? Tarian Anton Ya, banyak kan. Jadi dari sebelum ditampilkannya tari itu, kalian pasti ada latihan dulu beberapa minggu sebelum pertunjukan. Oke. Jadi kalau di sini ada tari Lenggong dari Bali, tari yang klasik dengan gerak yang halus dan indah. Yang kedua ada tari Saman dari daerah kita ya, Aceh, dikenal dengan kekompakan dan kecepatan gerak. Nah, yang ketiga ada Sendra Tari Ramayana dari Yogyakarta, menggabungkan tari drama dan musik. Sebenarnya tari Ramayana ini nggak mesti di sarana pertunjukan, tapi tari Ramayana ini juga masuk kepada hiburan dan upacara adat. Jadi di sini sebenarnya tari Ramayana ini punya sejarah yang sangat menarik ya. Tapi kita tonton dulu untuk tariannya. Mau nih lihat tari Ramayana, penasaran enggak? Ini ya, ini ibu. Duduk anak soleh ya. Itu Ramayana, Bu? Iya, ada. Jadi, nah sebelum kita menonton videonya, sini kita masuk sedikit kepada sejarah tari Ramayana ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak kisah Rama dan Sita? Tahu, Bu. Coba dari versi Icut apa tuh? Rama dan Sita. Iya, dari India, Bu. Kami suka nonton. Salah, Bu, salah dari Bali. Nah, iya, betul. Ibu semua. Iya, betul. Dan Vira ya. Oke, dari Vira sendiri kalau kisah Rama sama Sita ini tentang apa? Tentang Rama dan Sinta, Bu. Kisah Iya, percintaan. iya, kisah percintaan. Jadi Sinta itu pernah Suka sama Rama. ya, sini Ibu luruskan ya. Jadi tari Ramayana biasanya menceritakan kisah perjuangan Rama, seorang pangeran yang harus menyelamatkan istrinya Sinta dari cengkraman Rahwana.
Si Rama ini sebagai suaminya otomatis menyelamatkan Istrinya. Setelah Sinta ini diselamatkan oleh suaminya, kesucian Sinta ini dipertanyakan. Ya, jadi Sinta untuk membuktikan bahwa dia ini masih suci, jadi dia rela untuk terbakar oleh api. Jadi segitu ya kisah Ya, tragisnya ya. Sedih Bu ya, sedih ya Bu. Iya, itu maknanya cinta sejati. Cinta sejati beneran. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi tadi ini itu adalah gabungan antara drama dan musik. Di tadi ini menunjukkan drama-drama dari kisah percintaan mereka. Oke, segini aja ya gambarannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Tahu. Sudah paham? Sudah. Coba ya diprotes. Icut. Icut ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Ada Bu. Ada. Apa juga tadi sudah paham ya? Coba Icut mau tanya apa? Ibu izin mau nanya, apa makna dari tari sebagai sarana upacara adat? Ya, bagus. Berarti Icut menanyakan makna dari tadi upacara adat. Nah, dari kalian semua nih ada yang ingin jawab pertanyaan dari Icut? Ya, Najwa. Bu, yang pertama itu menghormati leluhur. Iya. Tadi dapat digunakan sebagai sarana untuk menghormati leluhur dan arwah nenek moyang kita. Yang kedua itu mengucapkan syukur, yaitu tadi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengucapkan syukur atas hasil panen, keselamatan, atau keberhasilan lainnya. Ya, bagus. Berarti sudah mengerti ya? Ya Bu. Ya, tepuk tangan untuk Najwa. Ya. Nah, selanjutnya ibu tambahkan sedikit. Maknanya bisa dari menghubungkan dengan alam. Tari dapat digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan alam dan kekuatan alam, serta menghormati dewa-dewi. Tari dapat digunakan sebagai sarana untuk menguatkan komunikasi dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Nah, yang terakhir ada mengajarkan nilai-nilai. Tari dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai budaya seperti kesopanan, kesederhanaan, dan kerjasama. Nah, yang terakhir, seni adalah ekspresi jiwa